Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ulangi mengkaji surat Al-Fatihah lagi, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita ulang-ulang bahwa Bismillah itu adalah sebuah kalimat utama. Apapun yang akan kita lakukan sebagai kita orang-orang Islam, maka anjuran utamanya adalah mengucapkan kalimat bismillah sebelum melakukan sesuatu. Rahasianya di mana? Ternyata rahasianya kalimat bismillahirrahmanirrahim ini luar biasa. Begini saudara-saudara atau teman-teman, karena bismillah itu mengandung kalimat atas nama perintah Allah seperti biasa yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita diarahkan, dianjurkan membaca bismillah dengan sebuah pengertian dan penjiwaan. Kalau bismillah ucapan saja, iya gak apa-apa. Tapi kalau bisa bismillah itu memang sudah dalam penjiwaan, yaitu kita melakukan apapun dengan didasari atas nama perintah Allah, sehingga apapun yang kita lakukan punya nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah. Juga ada kalimat lain yang mengatakan takwa itu adalah mulia di sisi Allah. Juga ada kalimat lain lagi mengatakan bahwa surga itu diberikan kepada orang takwa. Juga ada kalimat lain lagi, maka bekalilah dirimu dengan bekal takwa. Nah, saudara-saudaraku, dari kalimat ini bismillah yang pertama adalah mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan adalah sebuah pengabdian. Artinya apa? Kita hanya menjalankan perintah Allah. Karena namanya di situ bismillah, dengan atas nama perintah Allah kita melakukan apapun. Di dalam bismillah lagi-lagi kita ungkap ada bila, sebab kekuatan Allah. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun tanpa adanya kekuatan Allah. Karena itu kita mengatakan bila, apapun yang kita lakukan itu semata-mata karena kekuatan Allah. Jadi setelah kita melakukan apapun dengan kalimat bismillah, hanya dengan atas nama perintahmu ya Allah saya melakukan pekerjaan yang saya lakukan, sekaligus kita sadari juga dengan kekuatanmu ya Allah aku mampu melakukan apapun yang kami lakukan. Nah ini bismillah. Yang selanjutnya didasari dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Ini juga ada dua makna. Makna pertamanya bahwa apapun yang bisa kita lakukan karena Allah, kasih sayang Allah. Di mana kasih sayang Allah? Ya, di dalam diri ini. Hidup kita karena kasih sayang Allah, sehat kita karena kasih sayang Allah. Kita bisa berbicara, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa apapun karena kasih sayang Allah. Jadi apapun yang kita lakukan di samping atas nama perintah Allah, juga menyadari adanya kekuatan Allah, sebab Allah, juga sebab kasih sayang Allah. Dengan demikian, secara otomatis dengan bismillah itu kita menyadari bahwa hidup kita ini diliputi kasih sayang Allah. Saat kita mau melakukan apapun, bismillahirrahmanirrahim, kita sadar saya melakukan perintah Allah atas nama kekuatan Allah. Ini juga karena kasih sayang Allah saya bisa bekerja. Karena rahmat dan kasih sayang Allah saya bisa menikmati hidup. Lah, inilah bismillah, kesadarannya seperti itu. Lah, anjuran dari bismillah, efek dari bismillah itu adalah ketawaduan.
karena memang kita tidak punya kemampuan, maka kita tawadhu. Dan anjuran lagi dari bismillah, kan Allah memberi kehidupan kita, memberi bisa gerak kita, memberi bisa melaksanakan apapun, dasar Allah memberinya dengan kasih sayang, maka lampiaskanlah segala apa yang kita lakukan ini juga dengan dasar penuh kasih sayang. Sehingga setiap orang yang sudah menjiwai bismillah dalam setiap langkah awalnya, maka pada perjalanan hidupnya sudah harusnya tidak ada kesombongan, juga tidak ada kebencian, karena menyadari bahwa kekuatannya hanya dari Allah, menyadari bahwa Allah memberi hidup ini dengan dasar kasih sayang, maka kita realisasikan, kita kerjakan hidup ini juga dengan kasih sayang. Maka selanjutnya adalah kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin, dengan makna segala puji itu dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya Ahmad itu bisa diartikan kebenaran. Juga Ahmad itu artinya kebaikan. Kalau alhamdulillah, maka segala kebenaran, segala kebaikan itu lillah, milik Allah. Maka kita tidak punya kebenaran, kita juga tidak punya kebaikan. Apapun kebenaran yang kita miliki, yang kita sampaikan, apapun kebaikan yang kita miliki dan kita sampaikan, semata-mata mutlak hanya milik Allah, karena dasarnya adalah alhamdulillah. Itu artinya seperti itu. Alhamdulillah, segala kebaikan dan kebenaran milik Allah. Selanjutnya kita kembalikan kepada Allah yang memiliki, kita tidak akui, itu juga dasar dari alhamdulillah. Saat kita merasakan alhamdulillah itu kebenaran milik Allah, kebaikan itu milik Allah, kita tidak pernah ada kesombongan bisa melakukan kebaikan, tidak ada pernah kesombongan melakukan kebenaran, karena semuanya hanya milik Allah. Kita adalah wayang yang dijadikan Allah untuk pelaksana dari kebaikan dan kebenaran. Itu adalah sebuah kesadaran. Maka alhamdulillah itulah yang disebut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebuah kesadaran kita dijadikan orang yang baik atau orang yang benar. Selanjutnya kalimat Rabbil Alamin. Allah lah yang membimbing seluruh alam. Artinya Allah lah yang menjalankan, menentukan seluruh alam ini, diri kita dan semuanya. Ini adalah Rabbil Alamin. Segala kejadian kita sadari itu adalah Rabbil Alamin, atas bimbingan atau atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang memang menguasai seluruh makhluknya. Alamin adalah asal kata alam, artinya adalah setiap yang diciptakan Allah adalah disebut alam. Maka Allah lah yang menentukan, yang menjadikan, Allah lah yang membimbing setiap pertumbuhan, setiap pergerakan, setiap langkah, setiap kejadian seluruh alam. Maka semuanya adalah atas bimbingan dan penentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah menjalankan dunia ini adalah dengan penuh kasih sayang. Jadi semuanya hidup kita ini hanya karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini, surat Al-Fatihah ini sudah dipopulerkan, bahkan utama di setiap acara apapun. Surat Al-Fatihah ini ada. Di sholat pun menjadi wajib surat Fatihah ini. Karena apa? Di sini kalau kita semuanya mampu dan bersedia, mau dan bersedia
mempelajari makna dan isinya akan menjadi sebuah bimbingan yang membuat jiwa kita menjiwai, yang membuat kita menyadari bahwa ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala atau surat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai pemberitahuan kepada diri kita masing-masing, dari kita semua, bahwa kita diberitahu bahwa Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah membentuk hidup di dunia kita ini dengan penuh kasih sayang. Maka harusnya lah kita yang mendapatkan surat pemberitahuan seperti ini, kita ikuti, kita gerak dengan dasarnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita lakukan apa yang kita terima dengan kasih sayang, maka kita realisasikan kepada seluruh makhluk sesama dengan juga kasih sayang. Selanjutnya ayatnya adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin adalah yang merajai pada hari pembalasan, yang menentukan pada hari pembalasan. Ada saatnya orang itu menanam, ada saatnya orang itu dibalas. Ada orang saatnya itu melakukan sesuatu, ada saatnya orang itu mendapatkan balasan dari apa yang dilakukan. Itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang adil adalah yang berbuat baik mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan, mendapatkan pengakuan. Maka yang berbuat salah adalah yang adil, membuatkan balasan juga hukuman. Maka dengan adanya Allah yang Maha mengadili, Allah yang Maha menentukan, Allah yang Maha menguasai segala sesuatu, maka hidup kita berusaha ke arah pada kebaikan-kebaikan. Maka disitulah pentingnya kita mengetahui bahwa Allah Maha Adil. Untuk selanjutnya kita teruskan kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dua kalimat ini disatukan dalam satu ayat. Karena apa? Yang disebut iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Ini sebuah penjiwaan, pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang kita diharuskan baca secara lahir, secara suara baca, secara menjiwai kita diharuskan merasakan hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Tidak sedikit kita berkata seperti itu, tapi tidak banyak juga orang yang menyadarinya. Setiap sholat kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Juga setiap kita ada acara kita disuruh baca surat Fatihah. Saat kita mengirim arwah atau kita mengirim Fatihah kepada Kanjeng Nabi, kita mengirim arwah kepada leluhur, kita disuruh baca Fatihah. Maka di dalam Fatihah ini ada kepentingan yang sangat luar biasa, supaya kita menyadari adanya diri ini. Dari Fatihah ini kita dibentuk dengan dari kasih sayang Allah. Kita harus melakukan apapun atas nama perintah Allah. Kita diharuskan menyadari kekuatan kita tidak ada, yang ada adalah kekuatan Allah. Kita tidak berdaya melakukan apapun, kita semuanya adalah kekuatan Allah. Segala kebaikan dan kebenaran Allah yang memberinya. Segala kasih sayang dari Allah inilah yang ada pada diri kita. Maka juga kita harus dibacakan hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Ya seperti itulah. Kalau kita sudah mendapatkan perintah atau mendapatkan petunjuk hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, kita laksanakan ayat ini setiap saat. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Kita jadikan Al-Quran atau surat Fatihah ini hanya bukan sebagai bacaan tapi sebuah pengamalan. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Maka kita adalah Fatihah yang berjalan. Kita enggak perlu dikirim Fatihah lagi,
Karena Fatihah sudah ada pada diri. Saat kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Ini ayat ini disatukan dengan kalimat ini disatukan dalam satu ayat, hanya juga kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maka saat itulah kita merasakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah kita mengakui bahwa hanya Allah lah yang bisa menolong. Maka kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka seketika kita mengetahui hanya Allah yang mampu menolong. Karena kita hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Seperti itulah sebuah pengakuan. Kita mengabdi kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Allah juga Maha Penyayang. Setelah itu ayatnya selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Hanya ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Maknanya macam-macam. Siratal mustaqim bisa diartikan pada orang-orang atau kita dengar sering, yaitu jalannya menuju surga itu adalah siratal mustaqim. Kita minta petunjuk jalan menuju surga. Juga mengatakan siratal mustaqim itu apa artinya? Banyak, juga artinya siratal mustaqim atau jalan yang dijalani oleh Rasulullah. Artinya siratal mustaqim adalah sebuah bentuk dari sebuah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang hidupnya hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan menjalankan segala apapun yang dilakukan atas nama menjalankan perintah Allah, maka dia adalah berjalan di siratal mustaqim. Ini adalah jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebagai umatnya kalau mengikuti jalan Rasulullah adalah jalan siratal mustaqim, karena Rasulullah ala siratil mustaqim, di atas jalan siratal mustaqim. Maka kita umatnya kalau mengikutinya, maka kita ikuti juga jalan Rasulullah yaitu siratal mustaqim. Apa itu? Adalah jalan untuk mengabdi, jalan merasakan bahwa hidup dan apapun yang kita lakukan ini semata-mata hanya sebuah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Kita tidak punya tujuan lain. Hidup kita dihidupkan untuk mengabdi kepada Allah. Maka lakukanlah, marilah kita lakukan hidup ini atas nama juga pengabdian kepada Allah. Tidak ada tujuan apapun, tidak ada yang kita cari. Kita hanya sekedar dan semata-mata hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada di sekitar kita, kekayaan kita, ilmu kita, kekuatan kita, itu hanya sarana yang dibawa kita atau ditempelkan kepada kita sebagai sarana pengabdian. Jadi dengan harta yang ada bukan pencarian kita. Kita kaya bukan karena kita mencari, tapi itu sebuah amanat. Kemanakah harta ini harus kita lakukan? Ini harus ada. Ilmu juga begitu. Kemana ilmu itu harus kita sampaikan? Kekuatan ini kemana harus kita sampaikan? Maka pada dasarnya hanya kepada kebenaranlah yang harus kita lakukan. Karena semuanya dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Semuanya seperti itu. Kembali kepada Allah artinya kembali kepada apapun yang ditentukan Allah. Allah menentukan hartamu sebenarnya untuk apa. Di dalam hartamu terdapat harta orang-orang miskin atau harta orang-orang lain, kita berikan kepada mereka. Dalam hartamu ada hartanya sebagian orang atau ada dalam hartamu ada hartanya untuk amalan ke masjid, ke pondok, kemanapun kita sampaikan ke sana. Kita itu amanah, hanya amanah, bukan hasil daripada usaha kita, bukan, tapi semuanya menjadi amanah. Karena apa? Karena hidup kita hanya mengabdi. Pengabdian dalam hidup ini. Setelah pengabdian selesai, semuanya amanah kita tanggalkan, dilanjutkan dengan orang lain, anak turun kita atau orang lain siapapun yang
membawa amanah itu. Terus seperti itu. Kita lahir dalam keadaan awalnya nol. Kita diberi amanah ilmu, amanah harta, amanah kekuatan. Itu semuanya bukan untuk memperbanyak kekayaan atau memperbanyak kemuliaan atau memperbanyak apapun, tapi semuanya hanya sarana dalam langkah hidup kita, dalam pengabdian kita. Nah, selanjutnya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus yang di sini di surat Al-Fatihah ini adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Jadi kita minta petunjuk kepada Allah. Berilah kami jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Yaitu jalannya orang-orang yang beri nikmat itu orang-orang yang hidupnya punya nikmat. Jadi jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu jalannya orang-orang yang merasakan hidupnya ini dengan nikmat atau dengan baik. Atau jalannya orang yang Engkau beri nikmat itu adalah jalan orang-orang hidupnya sudah yang enak, yang lurus-lurus saja, yang indah, jalan-jalan ke situ. Dan janganlah ya Allah kami ditempatkan di tempat orang yang Engkau murkai, yaitu orang-orang yang berbuat kesalahan-kesalahan. Juga jangan ya Allah kami Engkau tempatkan kepada jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi jelas penjelasan Shiratal Mustaqim yang di Fatihah ini ada 3, yaitu pertama, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang Engkau beri nikmat. Jadi banyak orang yang hidup di dunia ini hidupnya indah, punya kenikmatan, segala apa yang diinginkan tercapai, kebaikan-kebaikannya banyak. Itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Yang dimurkai Allah itu jalannya amburadul, berantakan, susah, menderita. Juga bukannya jalannya orang yang sesat. Orang yang tersesat itu adalah jalannya orang-orang yang mengatasnamakan kebenaran tapi salah, membuat kesalahan dengan mengatasnamakan kebenaran, itu tersesat. Atau kesimpulannya, siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang Engkau beri nikmat. Yang ini adalah ada 3 hal juga, yaitu yang diberi nikmat yang baik adalah nikmat iman Islam, nikmat keindahan dari iman dan Islam. Maka janganlah ya Allah kami diberi jalan dari orang-orang yang Engkau murkai. Orang yang dimurkai Allah itu adalah orang-orang yang kafir, yang menentang kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Juga jangan ya Allah kami ditempatkan di jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang tersesat itu adalah orang munafik, orang yang menjadikan sebuah bentuk kelihatan benar atau kebenaran, maka diperalat dari kebenaran itu untuk menipu orang lain. Maka itulah orang-orang yang tersesat yang sebenarnya. Maka surat Al-Fatihah ini kesimpulannya adalah hidup kita karena kasih sayang Allah, maka lakukanlah apapun yang kita lakukan atas nama menjalankan perintah Allah dengan penuh kasih sayang. Juga sadari bahwa kita tidak akan mampu melakukan apapun tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi memberinya dengan kasih sayang. Maka juga seperti itu di dalam Al-Qur'an nantinya, maka ada petunjuk-petunjuk tentang 3 hal, yaitu dari jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Islam, atau jalannya orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalannya orang-orang yang benar itu adalah siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, bukan ghairil maghdubi, yaitu bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang-orang yang menentang kebenaran atau yang kafir. Juga bukan
jalan orang-orang yang tersesat, yaitu orang yang menjadikan bentuk-bentuk kebenaran sebagai menipu orang lain, yang kita mengatasnamakan kebenaran, ternyata di dalamnya kita memperalat atau mengeruk kepentingan-kepentingan dengan membawa dengan atas nama kebenaran-kebenaran, tapi ternyata di dalamnya kita akan menipu orang lain. Itu namanya jalannya orang dolim atau orang yang tersesat, atau yang disebut disitulah yang disebut munafik. Munafik adalah tempatnya paling bawah di neraka. Terima kasih, mudah-mudahan kita mendapatkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kebenaran, nikmat Islam.